Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita kedatangan paket lagi. Ini merupakan paket Huawei MateBook 14 dari Huawei tentunya ya, dan ini dalam keadaan second. Dan untuk Huawei MateBook 14 itu merupakan seri di atas D series ya. Kalau misalkan kita mereview dari D14 atau D15, ini kelasnya di atasnya. Jadi ini kayak di tengah-tengah di antara MateBook X Pro dan juga dari MateBook D series ya. Nanti kita bakal cek semuanya dari segi fungsi-fungsinya dan juga kemulusannya. Yang pertama kita bakal unboxing dulu unitnya. Oke guys, ini dia unitnya, dan ternyata tadi pas lagi unboxing nggak ke-record ya, jadi ya kita langsung lanjut aja ke videonya yang ini ya. Untuk kelengkapannya ini ada unit dan juga chargernya. Untuk chargernya sendiri ini yang masih original, tapi dari segi kepalanya ini emang barang internasional ya, bukan yang garansi resmi, but it's okay. Kemudian untuk unitnya sendiri ini dia Huawei MateBook 14 guys. Nah, kalau misalkan kalian yang berminat, nanti akan aku kasih juga ini kayak gini bentuknya. Ini premium banget, dia terbuat kayak semacam gabungan Bluetooth dan juga leather ya. Jadi ini kerasanya premium banget. Oke, ini dia Huawei MateBook 14. Dia adalah laptop dari Huawei tentunya ya. Dan ada beberapa hal yang bagus dari laptop ini yang perlu aku sampaikan ke kalian. Yang paling mencolok adalah kalian pasti notice, yaitu dari segi desain dan juga build quality. Desain dari laptop ini dia mengusung temanya ultrabook, minimalis, super ringan, dan super kekinian guys. Dia pakai 3:2 rasio layarnya, jadi berbeda dengan yang D14 ataupun D15. Layarnya udah kekinian kayak yang jenisnya Realme Book kemarin yang sempat aku review juga kayak gini. Tapi yang membedakan adalah untuk Huawei MateBook 14 dia tuh layarnya kayak nyatu semua guys. Apalagi kalau dipakein background yang hitam kayak gini atau wallpaper yang hitam kayak gini. Dari segi build quality-nya juga demikian. Nggak cuma desainnya cakep, build quality-nya juga ini solid banget. Dari segi overall, kalau kalian pegang laptopnya, yang aku rasain adalah ini lebih premium dan lebih solid dibandingkan dengan Huawei MateBook D series. Dari segi feel-nya, ini kayak sedikit di atas dari Huawei MateBook D14 atau D15 series. Yang pasti semua bahan di laptop ini menggunakan material full aluminium. Ini aku juga suka banget dari desain layout keyboardnya ya. Layout keyboardnya tuh full banget guys, jadi kayak full sampai ke samping-samping ya. Dan dari segi keyboardnya juga ini bisa dibilang gede untuk ukuran laptop 14 inci. Begitupun dari segi touchpadnya ini gede ya. Ini lebih gede dari Huawei MateBook D14 dengan ukuran yang sama D14 ya, 14 inci, tapi ini lebih gede, lebih lebar ya, lebih melebar. Yang selanjutnya yang harus kalian tahu adalah layarnya. Layar dari Huawei MateBook 14 ini adalah resolusinya 2K. Ya. Jadi kalau dilihat sekilas ini pasti kalian tahu lah ya, layar dari Huawei MateBook 14 ini mempunyai kualitas yang bagus banget. Layarnya 2K, dia juga dari segi sRGB-nya 100% guys. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mungkin seorang content creator, editor yang butuhin layar yang super cakep ya. Apalagi ini layarnya bezel-less. Ini adalah salah satu laptop yang aku rekomendasikan untuk kalian. Dan yang kalian harus tahu adalah untuk Huawei MateBook 14 itu ada dua seri. Yang pertama ada MateBook 14 dan MateBook 14S. Surprisingly, walaupun yang 14 ini bisa dibilang lebih murah dari 14S, tapi dari segi layarnya ini lebih bezel-less dibandingkan dengan MateBook 14S. Ya. Karena untuk MateBook 14 ini dari segi kameranya masih diletakkan di bagian keyboardnya sini. Sementara untuk MateBook 14S itu udah di bagian atas. Jadi bezelnya tuh lebih lebar dibandingkan dengan MateBook 14 ini. Jadi ini udah kelihatannya kayak MateBook X Pro banget ya. Ini dari segi looknya hampir mirip dengan keluaran MateBook X Pro yang terbaru sekalipun ya, walaupun dari segi bezelnya masih lebih tebal yang ini tentunya karena harganya juga setengahnya. Oke, sebelum kita lanjut bahas dari segi performanya, aku mau bocorin dulu untuk harganya. Buat kalian yang tertarik silahkan aja mampir, yang ini dijual di harga 7,9 juta rupiah aja.
Keadaan fungsinya bagaimana tadi kita udah singgung, semuanya dalam keadaan normal, nggak ada minus sedikit pun. Dari segi kemulusannya juga ini super like new guys, nggak ada dent, nggak ada scratch. Dari segi layarnya juga tadi udah aku cek, nggak ada dot pixel, nggak ada lecet juga, nggak ada white spot juga. Intinya laptop ini tuh dalam keadaan yang super sehat guys. Dan nanti akan aku jelasin juga ada beberapa hal yang bagus. Sebenarnya kalau misal kita bahas laptop ini secara menyeluruh tuh nggak ada habisnya guys. Maksudnya videonya tuh bakal panjang banget. Karena emang banyak banget kelebihan di laptop ini dengan harga yang bisa dibilang masih terjangkau untuk kualitas sebagus ini. Oke, kita bakal bahas dari segi performanya dulu ya. Untuk performanya sendiri dia udah pakai Core i5 generasi ke-11 1135G7 guys. Performa yang ditawarkan ini aku bisa bilang ini udah sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan harian dan juga editing kalian. Kalau misalkan kalian adalah seorang content creator, seorang editor yang baru merintis, yang udah mulai banyak job, ya ini recommended buat kalian. Dari segi performanya udah sangat bisa untuk ngedit dari segi Full HD sampai 4K ya. Kemudian dari segi RAM-nya ini pakai RAM 8GB, udah dual channel juga. Dan dia kecepatannya tuh kencang di 3700 MHz ya. Kemudian dari segi SSD-nya ini juga bagus banget. SSD dari Huawei itu selalu kencang semua ya. Dia pakai yang NVMe 512 GB ya. Memang banyak yang bilang kalau laptop ini tuh nanggung karena RAM-nya tuh nggak bisa di-upgrade memang. Ya wajar aja ya, untuk Ultrabook tuh kebanyakan hampir semuanya malah ya nggak ada yang bisa di-upgrade karena buat safety juga ya. Laptopnya tuh tipis, gampang terbentur dan lain sejenisnya. Dan laptop Ultrabook kayak gini juga diperuntukkan buat seseorang yang emang mobile, bukan heavy user. Kalau misalkan kalian fokusnya ke yang overkill ya silahkan beli yang jenisnya kayak laptop gaming atau laptop-laptop yang di atas 15 jutaan. Menurut aku dengan harga yang ditawarkan ini dan dari segi spesifikasinya ini udah sangat cocok lah guys. Dari segi harganya itu udah setara dengan performa yang ditawarkan. Itu dari segi performanya ya. Untuk gaming gimana bang? Untuk gaming juga sebenarnya sanggup karena dia udah pakai yang Intel Iris Xe ya. Tapi ya jangan ngarep kalian ngegame berat di sini karena ini emang adalah Ultrabook yang emang dikhususkan buat multitasking aja, bukan buat gaming. Nah, kemudian ini yang perlu aku sampaikan juga bahwa laptop ini punya kualitas speaker yang luar biasa bagusnya, guys. So far ini adalah laptop dengan speaker paling bagus yang pernah aku coba untuk laptop di bawah 15 jutaan. Nanti akan aku kasih denger ke kalian. Oke, kalian udah dengerin sendiri betapa bagusnya Huawei MateBook 14 ini di bagian speakernya ya. Dan kenapa aku bilang ini merupakan laptop paling bagus speakernya di bawah 15 jutaan. Sebenarnya nggak cuma dari segi kualitas suaranya yang bagus banget. Bassnya deep, clarity-nya juga masih mendampingi bassnya. Tapi nggak cuma itu, dia dari segi suaranya tuh kayak surround sound banget guys. Kalau kita nonton dari bagian view kayak gini ya, ini kayak di bagian kanan, kiri, di bagian depannya ini kayak seolah-olah mengeluarkan suara semua secara bersamaan. Jadi feel surroundnya tuh kerasa banget di laptop ini. Padahal ini adalah laptop 14 inci loh. Dia laptopnya kecil tapi dari segi suaranya ini luar biasa cakep menurut aku pribadi. Ini lebih bagus dari Realme Book, apalagi seri-seri Infinix atau serinya D14 ini bukan apa-apanya, ini bagus banget ya. Lebih bagus dari kompetitor yang dengan harga yang sama. Bahkan untuk 14S ada yang komen kayak di bestInd.tech itu juga bilang bahwa untuk MateBook 14 ini sedikit lebih bagus dari segi speakernya dibandingkan dengan MateBook 14S ya. Lebih bagus yang MateBook 14 ini.
So buat kalian yang suka dengan musik dari laptopnya langsung, nggak perlu mikir-mikir panjang, ini adalah salah satu speaker laptop paling bagus yang bisa kalian temuin, apalagi harganya di bawah 8 juta ya. Untuk fitur-fitur lainnya kayak Huawei Share juga laptop ini mendukung, cuma untuk Huawei MateBook 14 nggak disematin di sini ya, nggak ada stikernya, but it's okay karena itu ya nggak ganggu juga sih, kayak lebih clean aja. Dan untuk kameranya ini kalian bisa lihat, ini ada pro kontra sih. Kalau kekurangannya ya viewnya jelek kalau misal buat ngezoom atau buat chatting. Bagusnya layarnya jadi lebih full, bezelnya jadi lebih tipis ya. Overall laptop ini bagus banget guys, dari segi layarnya, dari segi feel keyboardnya tadi aku mention ini lebih enak dari D14 series. Dari touchpadnya juga ini enak banget. Kemudian klik kanan dan klik kirinya juga ini enak banget guys, believe me. Ini kelasnya udah beda lah ya dari kelas 10 jutaan. Ini kelasnya kayak feel 15 jutaan. Kayak aku contohnya pernah pegang MacBook, pegang MacBook X Pro, itu feelnya mirip-mirip guys, walaupun ini nggak sepremium yang kelas atasnya, but untuk feelnya ini udah enak banget. Apalagi buat kalian yang baru hijrah ya, mungkin dari laptop-laptop di bawah 10 jutaan, pegang laptop ini pasti lumayan impress dengan kualitas yang ditawarkan. So mungkin itu aja pembahasan dari laptop ini, Huawei MateBook 14. Buat kalian yang punya pertanyaan silahkan aja drop ya, atau buat kalian yang mungkin pengen beli silahkan aja, nanti akan aku kasih linknya di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.